Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Purnamasari dengan NIM C0E022027. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, latar belakang sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Demikian juga stakeholder sektor publik, mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, handal, dan relevan untuk mengambil keputusan. Tugas dan tanggung jawab akuntan sektor publik adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun kebutuhan pihak eksternal. Yang pertama, ada teori pelaporan dalam sektor publik. Dalam organisasi sektor publik, ada dua jenis pelaporan yang dikenal, yakni pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan. Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini merupakan wujud dari proses akuntabilitas, sedangkan pelaporan keuangan adalah cerminan dari posisi keuangan serta transaksi yang telah dilakukan suatu organisasi sektor publik dalam kurun waktu tertentu. Lanjutannya, jenis laporan keuangan: A. Laporan posisi keuangan atau neraca. B. Laporan kinerja keuangan. C. Laporan perubahan aktif atau kuitas neto. D. Laporan arus kas. Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Mardiasmo 2002 menyebutkan tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut. A. Kepatuhan dan pengelolaan, compliance and stewardship. Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas pengguna bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang ditetapkan. B. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Accountability dan retrospective reporting. Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati tren aku turun, pencapaian atas tujuan yang ditetapkan, dan membandingkan dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. C. Perencanaan dan informasi otoritas. Planning dan authorization information. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang dan memberikan informasi pendukung mengenai otoritas penggunaan dana. Sistem pelaporan keuangan sektor publik. Sistem pelaporan keuangan sektor publik terdiri dari dasar kas atau cash base, dasar akrual atau accrual base, dan akuntansi dana fund accounting. Satu, dasar kas atau cash. Sistem akuntansi dasar kas hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Akun keuangan akhirnya akan dirangkum dalam buku kas. 2. Dasar akrual atau accrual base. Definisi konsep akuntansi akrual sebagai tercantumnya pada SSAP. 3. Akuntansi dana atau fund accounting merupakan salah satu alternatif sistem akuntansi di sektor publik yang dikembangkan dari dasar kas dan prosedur pengendalian anggaran. Siklus akuntansi keuangan sektor publik. 1. Transaksi adalah persetujuan jual beli antara suatu pihak dengan pihak lain. Dalam hal yang ini, transaksi yang dimaksud adalah transaksi antara organisasi sektor publik dan pihak lain. 2. Analisis bukti transaksi. Dalam setiap transaksi selalu disertai dengan bukti pendukung yang berisi informasi tentang kegiatan transaksi tersebut. 3. Mencatat data transaksi. Seperti telah dijelaskan di atas, dari analisis bukti transaksi tersebut akan dilakukan pencatatan atas transaksi yang telah tercapai. Pencatatan transaksi dilakukan oleh bendahara dalam jurnal. Teknik laporan keuangan sektor publik. Berdasarkan tahapan dalam siklus akuntansi keuangan sektor publik, teknik pelaporan keuangan sektor publik terdiri dari 3 tahapan sebagai berikut. 1. Tahap pencatatan, kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan. 1. Tahap penyisiran penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar. 3. Tahap laporan pada unit kerja organisasi atau laporan konsolidasi organisasi. Pemakaian laporan keuangan sektor publik. Kelompok pemakaian laporan keuangan sektor publik adalah: A. Pembayaran pajak atau taxpayers. B. Pemberian dana bantuan atau grant loans. C. Investor. D. Penggunaan jasa atau fee paying service revision. E. Karyawan atau pegawai. F. Pemasok atau vendor. G. Dewan legislatif. H. Manajemen. I. Pemilihan atau voters. J. Badan pengawas atau oversight bodies. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.